Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membahas mengenai trauma kepala. Trauma kepala ini adalah materi yang disampaikan atau masuk ke dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Nah, teman-teman di jurusan keperawatan, khususnya di D3 keperawatan ini, akan ada dua mata kuliah keperawatan medikal bedah, yaitu keperawatan medikal bedah 1 dan keperawatan medikal bedah 2 sekarang di semester 5. Jadi di awal itu sama membahas mengenai penyakit-penyakit dan konsep asuhan keperawatan pada keperawatan medikal bedah, dan untuk penyakit-penyakit yang belum disampaikan di keperawatan medikal bedah 1 itu lanjutannya dilanjutkan di keperawatan medikal bedah 2. Nah, untuk kemarin ini adalah sebenarnya tugas kelompok, dan aku kebetulan dapat di penyakit trauma kepala. Jadi yuk langsung aja kita bahas ke trauma kepalanya itu apa. Karena sesuai kemarin aku riset untuk materi ini, sebenarnya di kategorinya tuh dosennya ngasih namanya cedera kepala. Cuma ketika searching di internet, materi-materi yang muncul itu malah trauma kepala gitu. Jadi sebenarnya itu sama aja, cuma beda penyebutannya gitu. Jadi yuk langsung aja kita bahas. Nah, di sini ada definisi. Nah, untuk definisi ini sendiri yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kita bikin sebuah laporan atau makalah, sumber-sumber yang harus dimasukkan adalah harus sumber-sumber terbaru di 7 tahun terakhir misalkan. Karena kalau dosennya yang jeli ataupun yang selektif dalam melihat ini gitu, biasanya suka disuruh buat cari lagi referensi terbarunya gitu. Jadi di sini ada definisi menurut ENI 2022. Jadi ini nih, trauma kepala itu bukan bersifat kongenital ataupun degeneratif. Jadi penyakit ini bukan bersifat turunan ataupun misalkan bawaan lahir, tapi disebabkan oleh serangan benturan fisik dari luar dan dapat mengurangi atau mengubah kesadaran yang mana menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif ataupun fisik. Jadi penyebabnya itu salah satunya dari luar. Misalkan kita mengalami kecelakaan gitu. Terus kan nah di sini nih kerusakan yang akan terjadinya tuh ini merusak kognitif dan juga fungsi fisik. Dari fisik akan terlihat seperti memak, kemerahan, kebiruan, kognitif karena benturannya misalkan kembali lagi pada seberapa parah benturan yang terjadi. Nah, disinilah kognitif akan berperan atau akan ada kerusakan di sini karena mempengaruhi fungsi otak, kerusakan otak, fungsi 12 saraf kranial, dan lain-lain. Jadi jelas ya, untuk trauma kepala ini bukan penyakit degeneratif atau bawaan gitu. Jadi ini memang dihasilkan karena adanya kejadian yang kita alami gitu, yang mengakibatkan trauma di bagian-bagian kepala khususnya gitu. Next. Di sini ada etiologi. Penyebab terjadinya cedera kepala itu ada 2 jenis katanya, ada benda tumpul dan juga benda tajam. Nih, kalau tumpul itu misalkan kita menabrak sesuatu gitu kan. Nih, di sini nih, kecepatan lalu lintas, kecepatan tinggi, kecepatan rendah, jatuh gitu kan, pukulan benda tumpul. Sedangkan tajam berkaitan dengan benda tajam, misalkan bacokan atau tembakan. Jadi kalau yang tajam itu mungkin masuk ke bagian organ dalamnya dan misalkan membolongi gitu kan sampai masuklah ke organ dalamnya. Kalau misalkan yang disebut tumpul itu kayak kita kejedot bata misalkan atau nubruk sesuatu gitu, itu kan kayak benda yang menjadi objek kita sakitnya tuh kan tumpul gitu ya. Beda lagi kayak tembakan atau misalkan tusukan pisau kan masuk ya ke organ dalam gitu kan. Gitu katanya. Oke, next lanjut di sini ada faktor resikonya. Yang pertama itu mengendarai kendaraan bermotor tanpa pelindung kepala. Jadi bukan tanpa alasan kenapa kepolisian tuh misalkan suka ada razia nggak pakai helm. Karena betul ketika kita mengendarai sepeda motor, kecepatan yang kita orang per orang tuh pasti beda kan ngejalanin motor kayak gimana. Jadi untuk menjaga keselamatan kepala kita, tubuh kita, dan juga orang lain, kita harus menggunakan pelindung kepala yaitu helm untuk menghindari jika ada kecelakaan
berharap tidak begitu parah dan tidak merusak organ ataupun bagian kepala kita gitu, yang mana ini menjadi salah satu faktor resiko terjadinya trauma kepala. Lanjut, yang kedua itu berolahraga yang melibatkan kontrak fisik seperti sepak bola, bola basket, dan tinju. Nah, di sini nih, kayak gambar di sini tuh kayak mungkin kita kan misalkan dalam lari kecepatan berapa, terus tiba-tiba susah ngerem mungkin ya, dan kejedot lah. Nah, di sini juga berpotensi menjadi faktor resiko trauma kepala. Lanjut, di sini yang ketiga, ada pekerjaan tertentu yang memiliki risiko cedera kepala, misalnya pekerjaan konstruksi dan kelistrikan. Nah, di sini nih biasanya kan orang-orang yang kerja di tempat yang berbahaya ataupun tempat-tempat yang pekerjaannya cukup itulah terjal gitu. Kita pastilah ngelihat mereka tuh kayak pakai helm-helm putih gitu kan. Kayak di batu bara kan mereka pakai helm putih, ya di konstruksi kayak orang-orangnya tuh pakai helm buat apa ya? Itu bare minimum atau standar buat keselamatan, ya kalau ada tertimpa batu lah atau apa gitu dari bangunan itu sendiri. Jadi pelindungnya adalah helm ini gitu ya, berharap ketika ada sesuatu tuh kepalanya nggak terbentur gitu. Lanjut, di sini terjatuh dari tangga atau terpleset dari kamar mandi. Nah, posisinya ini mungkin ketika kita terpleset bisa aja menjungkal ke belakang yang mengakibatkan benturan ke kepala bagian belakang atau ke depan gitu kan. Gitu katanya ini berpotensi. Lanjut, ini terlibat atau menjadi korban tindakan kekerasan seperti dipukul, ditonjok, atau tadi juga kayak ditembak gitu kan. Gitu. Nah, di sini ada patofisiologinya, yang mana trauma yang disebabkan oleh benda tumpul atau benda tajam pada kecelakaan dapat menyebabkan cedera kepala, cedera otak primer, dan cedera otak sekunder. Trauma kepala dapat menyebabkan udim dan hematoma pada cerebral sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial sehingga pasien akan mengeluhkan pusing serta nyeri hebat pada daerah kepala. Nah, ini kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, masuk ke komplikasi menyambung dari yang patofisiologi tadi. Nah, tadi kan disinggung nih ada hematoma intrakranial. Di sini ini ada yang disebut hematoma itu gumpalan ataupun penumpukan darah yang tidak mengalir yang menjadikan di sini nih terjadi hematoma gitu. Darah yang menumpuk di sini dan ini akan dilanjutkan dengan komplikasi-komplikasi yang lainnya kalau sudah terjadi hematoma intrakranial ini. Nah, di sini terjadilah kejang. Kejang ini mungkin sambungan dari hematoma ini ya. Ketika darah eh, tidak mengalir ke seluruh tubuh ataupun ada bagian tubuh yang kekurangan oksigen, maka terjadilah kejang gitu. Karena kekurangan oksigen ataupun ada saraf-saraf yang terjepit yang mengakibatkan kejang ini gitu. Ini reaksi dari trauma kepala gitu. Karena kan segala sesuatu yang menggerakkan badan ini balik lagi perintahnya ada di kepala, yaitu di otak dan bantuan 12 saraf kranial yang punya fungsi satu-satu itu masing-masing. Yang ketiga, ada udim otak. Nah, di sini juga sama nanti kayak hematoma. Cuma kalau eh, udim ini dia ada benjolan nih di sini gitu, tidak hanya membendung darah, tapi di sini dia akan ada benjolan. Udim itu kan pembengkakan ya. Jadi sama darahnya tidak aliran darahnya tidak maksimal, maka terjadilah udim gitu. Nah, darah-darah yang terkumpul itu, yang terakumulasi itu akan menjadi benjolan gitu. Dan terjadilah udim otak gitu. Lanjut, di sini ada infeksi. Nah, teman-teman, untuk infeksi ini sendiri, ketika luka atau benturan yang terjadi adalah sebuah robekan atau bolong, misalkan karena tembakannya yang tadi itu, atau misalkan terbenturnya itu sampai pecah ataupun robek si kulit kepalanya, maka akan terjadi infeksi bila tidak segera ditangani karena organ yang ada di dalam mungkin bisa aja kemasukan kuman-kuman ataupun patogen yang lain masuk ke dalam dan akan mengakibatkan infeksi area-area dalam otak ataupun kepala kita. Langsung masuk ke pendarahan intrakranial. Nah, kalau yang tadi darahnya tidak jalan, nah kelama-kelamaan setelah hematoma menjadi udim, ini nih pembuluh darah kan udah enggak normal lah,
udah apa ya, darahnya nggak mengalir dengan semestinya, maka terjadi udim dan terjadilah ledakan gitu ya di sini nih. Jadi bolong gitu, jebol kan karena nggak tersalurkan si darah-darahnya itu. Kan jadilah pendarahan interkranial nih di sini kan dilihat ya. Jadi keluar dari aliran darahnya dan akan menyebar atau menjadikan banjir di daerah otak yang harusnya nggak banyak darah, malah ketumpahan, dan inilah terjadi pendarahan intrakranial. Selanjutnya gangguan kognitif dan perilaku. Ini adalah tergantung seberapa parah luka atau trauma yang kita rasakan akan mengakibatkan ini nih, gangguan kognitif dan perilaku. Kayak mungkin ada yang amnesia atau jadi gila gitu, ataupun ada ya bakal aneh lah. Jadi ketika kita sudah mengalami trauma kepala yang begitu hebat dan keras, akan ada sedikitnya atau banyak perbedaan dan perubahan di diri kita karena terjadinya gangguan di kognitif dan di daerah otak dan dua sebelah saraf kranial kita. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis, ada 8 poin. Yang pertama nyeri kepala. Jelas ya, kita sedang berbicara mengenai trauma kepala, jadi nyeri kepala pasti dirasakan sebagai bentuk reaksi dari tubuh memang mengalami cedera gitu ataupun kesakitan gitu. Jadi terjadilah nyeri di kepala ini. Karena kita ya reaksi dari kecelakaan itu misalkan. Terus yang kedua, penurunan kesadaran ini tergantung pada seberapa parah luka atau kejadian yang menimpa trauma kepala kita. Gitu. Kalau misalkan hanya kita terjedot di tembok gitu biasa. Wait. Nah oke lanjut, karena tadi azan dulu jadi aku jeda. Nah di sini kita lanjut ke poin 2 di penurunan kesadaran ya tadi kan sudah disinggung bahwa penurunan kesadaran ini tergantung dari seberapa parah trauma yang kita alami gitu. Jadi tidak semua trauma kepala menjadi penurunan kesadaran, tapi untuk beberapa permasalahan ataupun tragedi yang yang mungkin parah, mungkin akan terjadi penurunan kesadaran karena gangguan yang terjadi mungkin akan sangat besar dan menjadikan penurunan kesadaran ini. Yang ketiga itu ada mual muntah. Mual muntah ini reaksi dari adanya gangguan di beberapa saraf yang mengontrol ini semua gitu. Ini bisa dilihat seberapa parahnya karena kalau ada mual muntah mungkin bisa dilihat bahwa keparahan yang terjadi di dalam itu besar gitu. Terus yang keempat, perubahan pupil mata. Perubahan pupil mata ini juga salah satu hal penting yang harus diperiksa pada Pak klien dengan trauma kepala. Dilihatlah pupilnya isokor atau aninisokor. Itu juga bisa melihat atau menambah nanti untuk menegakkan diagnosa gitu. Yang kelima, kehilangan memori atau amnesia. Betul, tadi kan sudah dibahas juga ya di slide sebelumnya bahwa jika kejadiannya begitu keras dan merusak kepala gitu akan terjadi amnesia atau kehilangan kesadaran gitu di sini. Terus yang keenam, hematoma atau memar di kepala. Semua mungkin ya jenis kecelakaan itu selalu ada bekasnya dan tentu aja ketika trauma kepala ini juga akan ada memar di kepala sebagai bentuk kita tahu nih misalkan kerusakannya di bagian kanan atau kiri ya dari memarnya itu gitu. Terjadi hematoma gitu kan bisa jadi. Terus yang ketujuh, peradangan hidung, mulut, dan telinga. Ini menyambung dari mual muntah tadi sebenarnya masih tetap sama peradangan hidung, mulut, dan telinga itu. Ini juga menandakan seberapa parah permasalahan yang terjadi pada klien dengan trauma kepala yang kita tangani itu. Karena mungkin kenapa terjadi ini, tadi kan sudah dibahas ya ketika darah tidak mensuplai darah ke seluruh tubuh, maka akan terjadi dehidrasi ataupun sesak ya pada tubuh kita dan ini adalah mungkin reaksi-reaksi dari semua itu gitu, mengeluarkan darah dari mulut, dari hidung dan telinga. Karena darah tidak tersebar dengan baik gitu ataupun ada gangguan di 12 saraf kranialnya, maka ini adalah reaksi dari semua itu gitu. Dan yang kedelapan ada gangguan motorik, daya berpikir, dan kelemahan pada ekstremitas atau kelumpuhan pada ekstremitas bawah ataupun atas kita. Gitu. Jika ada terganggu pada 12 saraf kranial yang menggerakkan semua ini, maka akan terjadi gangguan motorik dan kelemahan pada ekstremitas.
Lanjut, di sini ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, kita lakukan dari mulai CT scan kepala. Untuk melihat letak kerusakan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, kita akan melakukan CT scan kepala untuk melihat kerusakannya di bagian mana dan bagian-bagian yang tidak bisa dilihat. Selanjutnya, jika sudah dilakukan ini, datanya masih kurang lengkap atau kurang data penunjang untuk melengkapi penegakan diagnosa, kita akan melakukan MRI kepala. MRI kepala ini lebih canggih daripada CT scan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibaca oleh CT scan dan bisa dibaca oleh MRI. Jadi MRI ini tuh lebih detail daripada CT scan yang tadi. Jadi pada pasien-pasien tertentu yang mengalami trauma berat perlu dilakukan MRI kepala. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan Roentgen X-ray atau tengkorak. Nah, kayak yang tadi, kalau celakanya sangat parah, kita perlu mencurigai adanya kerusakan di bagian dada atau patahan-patahan di daerah ini. Maka perlulah dilakukan ini, X-ray tengkorak ini. Takutnya ada patahan-patahan di area dada ini. Selanjutnya ada elektroencephalogram. EEG ini adalah untuk menilai kelistrikan di dalam otak. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium pada klien trauma kepala menyambung pemeriksaan penunjang tadi ya. Kalau pemeriksaan yang tadi kayak MRI, CT scan itu kan untuk melihat si bagian misalkan tulangnya atau organ-organnya gitu kan. Kalau ini laboratorium ini untuk melihat bagian dalam yang tidak bisa dilihat oleh MRI atau CT scan. Yang mana ini bisa ditunjukkan atau dibuktikan dengan cara pengambilan darah pada pasien dan melakukan pemeriksaan cek lab lengkap, PT, APTT, HBsAg, dan pemeriksaan alkohol dan toksikologi. Ini perlu dilakukan karena takutnya penyebab dari klien cedera misalkan atau terjadinya kecelakaan itu karena di bawah tekanan obat ataupun alkohol gitu. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan ini dan untuk penegakan diagnosa juga tentunya. Nah, sebentar. Oke, lanjut pada konsep asuhan keperawatan. Ini ada pengkajian pada pasien dengan trauma kepala ini ada 2, survei primer dan survei sekunder. Kita bahas dulu yang primer, ini adalah bentuk penanganan pada pasien trauma. Trauma itu harus cepat ya, penanganannya. Pengkajian dimulai dari airway, pembersihan jalan napas. Takutnya ada yang menghalangi di jalan napasnya, apakah itu lidah yang menjulur ke atas, terus gigi palsu, ataupun benda-benda lain, sekret yang menghalangi di jalan napasnya. Yang kedua, rebreathing. Kita mendengarkan apakah ada suara tambahan di dadanya. Dan yang ketiga, circulation. Di sini kita juga akan memantau rekam jantung, tekanan darah, nadi. Kita akan cek di sini dan kita akan yang keempat ini penilaian tingkat kesadaran meliputi GCS. Pemeriksaan GCS pada pasien trauma perlu dilakukan dan pemeriksaan pupil yang sudah tadi disinggung juga ya. Kita lihat isokor atau anilisokor, efek cahayanya bagaimana gitu. Terus motoriknya kita juga cek dan sensoriknya juga kita cek. Nah, di sini ada pengkajian survei sekundernya seperti askep-askep pada biasanya. Di sini meliputi identitas, kita tanyakan nama, umur, alamat, pekerjaannya, ya seperti itu. Yang kedua itu keluhan utama. Apa keluhan utama yang dirasakan klien pada saat kita kaji? Dan dikembangkanlah di riwayat kesehatan sekarang dengan pemeriksaan PQRST, di mana nyerinya, bagaimana nyerinya gitu, hilang timbul atau terus-menerus dan lain-lain gitu. Dikembangkanlah di sini gitu. Terus kita tanyakan juga riwayat kesehatan dahulu, apakah sebelumnya klien juga pernah mengalami hal serupa atau trauma seperti ini atau kecelakaan seperti ini, perlu kita tanyakan di sini. Terus di sini yang kelima ada riwayat kesehatan keluarga. Kita perlu mengecek adanya hipertensi, kolesterol, diabetes, kelainan di otak dan lain-lain. Kenapa? Seperti yang tadi,
Kita akan melihat apakah pasien terjadinya kecelakaan ini karena sedang, tekanan darahnya tinggi, karena ini penyakit keturunan ini, apakah kolesterolnya sedang tinggi, ataukah ada diabetes mellitus yang menjadikan kram di bagian tangan ataupun kakinya. Ini perlu kita kaji untuk, penegakan diagnosa gitu tah, seperti riwayat kesehatan dahulu juga ini menunjang ini gitu. Apakah kejadian ini adalah kejadian kedua dan berulang gitu, perlu penelitian dan pengkajian lebih lanjut dari sini gitu. Maka perlu ditanyakan pada klien pada saat pengkajian. Selanjutnya kita masuk ke diagnosa keperawatan. Ini diambil dari pada pasien trauma kepala menurut tim Pokja SDKI DPP PPNI 2017. Ada 5 yang kita masukkan. Yang pertama itu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekret yang tertahan. Nah, tadi kan sudah dibilang kenapa harus melakukan airway-nya ini. Karena ada diagnosa ini, maka berpotensi menjadi permasalahan atau diagnosa yang akan ditegakkan pada klien dengan permasalahan trauma kepala, gitu. Yang kedua, ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Saraf-saraf 12 saraf kranialnya yang terganggu menjadikan pola napasnya tidak efektif. Ini juga bisa ditegakkan pada diagnosa pada pasien trauma kepala. Ketiga, penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral dan cedera kepala. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Jadi ini juga masuk ke seberapa rusak saraf kranial ataupun otak pada klien kita yang mengakibatkan kekuatan ototnya melemah dan mungkin tidak bisa menggerakkan beberapa anggota tubuhnya karena ada kerusakan di bagian otak ataupun 12 saraf kranial. Maka akan mungkin muncul diagnosa ini. Yang kelima, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilitas. Ya, ini pasti saja akan terjadi karena namanya juga pasien trauma kepala. Seperti tadi ketika kita terbentur mungkin akan ada memar atau robekan atau kerusakan gitu bolong, maka akan terjadilah kemungkinan gangguan integritas kulit, kerusakan pada kulit klien gitu. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengkajian, setelah kita melakukan diagnosa, sekarang ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan atau rencana yang mungkin akan dilakukan pada tindakan keperawatan dengan permasalahan klien dengan trauma kepala. Ini mungkin tidak dijelaskan karena sudah ada di SLKI dan juga SIKI. Nah, ini untuk standar luarannya ini batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun. Ini bisa dilihat sesuai di SLKI dan ini untuk standar intervensi keperawatannya mulai dari OTEK ya, observasi, terapeutik, yang kayak gitu-gitu, edukasi, terus kolaborasinya juga dilihat di SIKI sesuai dengan diagnosanya. Seperti itu. Jadi untuk intervensi itu bisa kalian lihat saja di buku SDKI, SLKI dan SIKI. Gitu teman-teman. Kita masuk ke implementasi keperawatan. Nah, pada tahap ini dilakukan pelaksanaan perencanaan. Jadi, implementasi ini singkatnya adalah pelaksanaan dari rencana keperawatan yang sudah tadi tabel-tabel tadi yang setelah kita punya nih rencana keperawatannya, kita lakukanlah di sini. Diimplementasi. Jadi apa saja yang menjadi setelah menegakkan diagnosa, kita akan menyusun rencana-rencana untuk bisa merawat pasien supaya pasien sembuh gitulah ibaratnya. Nah, diimplementasikanlah diimplementasi keperawatan ini rencana-rencana tadi tuh. Mungkin tidak semua rencana dilakukan misalkan kalau sudah menunjukkan sembuh ataupun misalkan perbaikan ya. Jadi disesuaikan lagi dengan keadaan si pasiennya, tapi rencana itu kan sudah dibuat dengan kita, jadi kita tinggal mengikuti saja dan itu pun sudah sesuai dengan standar yang memang sudah diadakan di buku keperawatan gitu. Di sinilah implementasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari rencana yang tadi. Setelah pengkajian, diagnosa, rencana, implementasi dilakukan, maka harus dilakukan evaluasi keperawatan.
merupakan kegiatan menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Jadi semua tindakan yang di awal tadi itu akan diukur di sini nih, apakah semua tindakan atau asuhan keperawatan yang sudah kita lakukan pada klien itu sudah baik atau sudah benar atau belum? Apakah sudah menunjukkan perbaikan pada kondisi klien atau tidak? Jika sudah, mungkin kita akan mengevaluasi dan menyesuaikan dengan keadaan klien. Dan jikapun masih, belum menunjukkan perbaikan, mungkin ada sesuatu yang kurang cocok ataupun, kurang baik, maka kita akan mengevaluasi atau memperbaiki dan merubah mungkin ya, eee, rencana keperawatannya supaya membuahkan hasil, evaluasi yang menunjukkan perbaikan pada keadaan klien, seperti itu. Oke, karena udah selesai, mungkin itu tadi sekilas mengenai penyakit trauma kepala dan beberapa materi yang mungkin bisa membantu kalian jika kalian juga punya punya tugas atau materi yang perlu dilengkapi, mengenai trauma kepala ini. Semoga ini bisa membantu. Dan disclaimer, ini adalah dari yang aku pelajari dan sebelumnya juga ini sudah divalidasi oleh dosen pengampuhnya. Dan semoga ketika kalian membutuhkan ini juga bisa membantu kalian dalam membuat tugas ataupun presentasi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.